Musannifu Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansyari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Biqaulihi fa idza bi'a ribawiyyun bi jinsihi kaburrin bi burrin wa dhahabin bi dhahabin. Fa idza bi'a, maka karena konsepnya seperti itu di atas, idza bi'a ing dalam nalikane bi'aten tol apa ribawiyun perkara ribawi, perkara kang bangsa ribawi yang bersifat ribawi dijual biding sihi kelawan jenisnya ribawi, satu jenis. Kalau satu jenis sudah jelas satu ain, satu ilat. Kalau satu ilat belum tentu satu jenis. Emas dibeli dengan emas, satu jenis. Kalau emas dibeli dengan perak, itu satu ilat. Ilatnya apa? Naker. Jenisnya beda. Kalau emas dibuat membeli makanan, itu beda. Sama-sama ribawi tapi ikhtilaf illatan wajib. Ilatnya beda, tu'am dengan naket, jenisnya sudah jelas berbeda. Maka tidak disyaratkan satu dari tiga. Salah satu dari tiga itu tidak disyaratkan sama sekali. Berarti bukan ribawi. Bukan barang ribawi tetapi tidak masuk dalam jeratan hukum riba. Kalau barangnya tetap barang ribawi. Ribawi berpotensi apa? Lebih berpotensi terjadi ketimpangan. Kaburin koyok gandum, biburin kelawan gandum kang liyo sama, wadahabin lan emas bidahabin kelawan emas kang liyo. Maka kalau gandum dijual dengan dan gandum emas dijual dengan emas dan pakai siwat jual beli, bukan pakai siwat pinjem atau pakai siwat hutang, itu beda. Kalau pakai siwat hutang, awat tangan masih berapa? 2 gram. Beda itu, bukan jual beli. Atau engkau awat tengah apa dina? Berapa? Sesak. Tidak ganti satu, itu beda, bukan jual beli. Tidak terjerat dalam hukum riba. Surito mokoten syaratake fi sihatil bai'ing dalam sahih don tuku apa salah satu umurin telu pira-pira perkara. 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama hululun. Nyatanya hulul kontan. Maksudnya kontan itu cukup dengan kata-kata tidak ada persyaratan akan dihutang. Kon letak ngocak utang itu sudah termasuk kontan. Wa taqabudun lan taqabud. Tompo tinompo. Serah terima. Kenapa kok disebutkan sudah kontan? Harus juga disebut diharuskan serah terima. Apakah perbedaannya? Beda. Kalau hulul menurut sebagian ulama sudah pasti kontan. Tetapi ada yang mengatakan hulul itu belum tentu takobut. Tapi kalau takobut sudah barang tentu hulul. Tapi ada lagi yang memperbedakan, meskipun takobut, tetapi ketika jual beli nanti tak bayar belakangan ya. Meskipun nanti kenyataannya dibayar pada waktu itu termasuk tidak kontan meskipun takobut. Maka itu mempengaruhi keabsahan akad. Saya ulangi lagi ya. Hulul itu kontan. Tetapi hulul itu belum tentu takobut. Bisa jadi kontan cuma disebutkan saja, ya wis
emasnya sekian yang kemarin itu. Begitu. Punya sampean yang ini sudah sama-sama 2 gram. Yang penting tidak dikatakan pembayarannya nanti, ewatnya nanti, samannya nanti, tukarannya nanti. Tidak disyaratkan begitu, itu sudah hulul. Yang kedua adalah takobut. Takobut itu serah terima. Tentunya andaikan semuanya dijalankan dengan sebenar-benarnya, maka kalau takobut sudah pasti hulul. Kenapa? Serah terima. Yang penting sebelum akad, waktu akad tidak disebutkan nanti saya bayar kapan-kapan. Tidak bilang begitu. Nanti otomatis kalau takobut itu hulul. Tapi kalau hulul, hilaf ulama. Ada yang mengatakan kalau hulul itu ya identik dengan takobut. Wa taqabudun lan tampa tinapa qabla tafarruqin ing dalem sadurunge pisah. Jadi tafarruq meskipun pisah di sini adalah bukan pisah jisim ya. Bukan pisah tempat duduk, tetapi majlisul aqdi. Kata-kata majelis itu tidak hanya tempatnya saja. Artinya apa yang dibicarakan di situ berkaitan dengan akad yang sedang ditransaksikan. Meskipun masih ada di tempat itu, kalau beralih kepada pembicaraan yang lain, maka itu sudah dianggap bukan majlisul aqdi. Sehingga hal itu bisa dikembangkan. Majlisul aqdi itu tidak hanya orangnya harus bersama, tetapi ditelepon pun pakai media, pakai HP, live streaming atau video call. Yang penting tidak beralih kepada pembicaraan yang lain, itu sudah termasuk majlisul aqdi. Walau ba'da ijazatin senajan anane takobut iku ba'da ijazatil aqdi iku ing dalem sakwise nerusaken lil aqdi maring akad. Dan syaratnya lagi yang ketiga adalah wa muhmatalatun lan padan pinadan yakinan hale cara yakin. Jadi barang yang dijual misalnya 2 kilo sama-sama 2 kilo masalah. Kalau pakai takaran biasanya yang 1 liter, maka yang lain 1 liter. Kharaja kecoba bihi kelawan mumatsalah. Wa kharaja kecoba bihi kelawan yakinan. Apa ma perkara lauba alamun ngedol sapa bae ribawian ing perkara ribawi didol bijin sihi kelawan baknya bermakna iwat bijin sihi kelawan sepadane ribawi ngedol jaza fan hale borongan jaza fan hale borongan fala yasihu muka ora sah apa bae ketidakabsahannya itu ghayahnya wa in kharaja sanajan metu artinya ternyata benar setelah ditimbang keluar sesuai dengan yang disebutkan. Wa in kharaja sanajan metu apa ribawi lan jinsihi sawaan halipodo. Artinya syarat yang ketiga harus 2 ewat itu harus sama sepadan dan secara meyakinkan. Kalau sepadan tetapi tidak meyakinkan, maka tidak sah. Contoh, ada orang menjual barang ribawi, beras dengan
beras sama satu jenis, tetapi tidak ditimbang. Borongan, tumpuan, kesakan misalnya yang tidak jelas kesamaannya, maka tidak sah. Tetapi umumnya kalau sudah di Pabrikan. sudah pabrikan biasanya sudah pasti sama. Cuma kan beda nanti. Yang satu bagus, yang satu tidak bagus. Beda kualitas. Beda kualitas. Yang satu pandan wangi, yang satu macan tutul. Ketidakabsahannya ilatnya lil jahli krono kinabodon bil mumasalati kelawan padan pinadani halatal bai'i ing dalem tingkai bertuku. Hal itu tidak disahkan dikarenakan ketidakabsahannya karena tidak jelas sepadanannya, keseimbangannya tidak jelas. Ketika akan wal jahlu hale utawi kinabodon bil mumasalati kelawan padan pinadan iku ka hakikatil mufadhalati minangka hakikate leluwehan. Di yang contoh yang tadi itu tidak sahnya karena tidak diketahui apakah sama timbangan dan takarannya atau tidak. Sedangkan ketidakjelasan itu hukumnya sama dengan lebih, berarti hukumnya dianggap tidak seimbang. Sampai sejauh itu. Naam, ya tidak sah. Naam nggih. Boten salau ba alamun ngedol sapa wong, sapa bae subratan ing sak tumpukan. Subrata burrin ing sak tumpukan gandum matalan umpamane bi ukhra kelawan gandum kang liya. Mukayalatan hale tentakel. Satu tumpuk gandum dijual dengan gandum yang lain. Untuk mengetahui kepadanannya itu, kesamaannya itu ditakar. Au subrata darahima utawa sak tumpuk pira-pira dirham dijual dengan tumpuan. Dengan banyak dirham. Tidak dihitung dirhamnya berapa. Dijual bi ukhra kelawan dirham kang liya muwazanatan hale ten timbang. Dirham di satu tumpuk dirham dijual dengan satu tumpuk dirham yang lain tapi ditimbang atau ditakar, maka sah maka sah apa baik usubroh. Syaratnya sah intasawaya lamun padan pinadan apa burun biburin darah subratu darahima bi ukhra, atau intasawaya lamun sah apa ewadha ini, begitu aja. Ewadha ini meskipun marji domirnya ngarang tapi berdasarkan kesimpulan. Wa illa lamun ora musawah lan lamun ora tasawi fala muka ora sah. Jadi aw alima utawa urruh sapa akidani tamatulahuma ing padan pinadani iwadai. Thumma tabaya'a muka kari-kari adhal tuku sapa akidan jazafan hale atau juzafan hale borongan sahha muka sah apa be. Atau ada orang yang sebelumnya tahu kesesuaian barangnya, berat bersihnya berapa atau takarannya berapa, barangnya sama. Tidak ada di waktu akad, atau ada cuma tidak ditimbang lagi karena sudah jelas. Misalnya yang satu beli macan terbang, yang satu beli apa itu? Cuma beda merek. Beli Raja Wali kan sama ya. Dan kemudian tidak usah ditimbang karena apa? Sudah
kalau sudah satu sagbur itu biasanya 25 kilo, dan itu diyakini oleh kedua belah pihak bahwa kedua-duanya sudah tamatul, maka itu sah. Berbeda kalau tidak diketahui ini kok sudah dibuka, kan itu aja jahlu, ada unsur jahlu, ketidakjelasan apakah timbangannya 25 kilo atau tidak, maka dihukumi tidak sah, karena jahlu itu dihukumi seperti kahakikotin mufadalah, sama seperti ya dianggap beda, dihukumi beda beratnya. Sohamu kasawabe wala yahtajulan orat, wala yahtajulan oraten futuake fi qabdihima opo ing dalem nampani iwadain ila kailin maring takran wala waznin lan orang ngebutuhake timbangan. Kalau sudah ulima, kata-kata ilmu itu yakin sudah tahu. Wal muradu utawi kang den karepake bitaqobudi kelawan taqobud tanpa tinampa iku ma penggawe ya kang ratani apa ma al qabdha ing nampan. Jadi kata-kata takobut saling serah terima itu sertibar, serah terima barang Gimana? adalah sesuatu yang secara umum dia disebut dengan al-qabdu. Yang satu qabdu, yang satu betul-betul menerima. Hatta laukana, yang penting secara umum disebut al-qabdu. Hatta laukana hingga lamun ono opo alewatu ewat iku muayyanan, itu wis muayyan. Kalau ewatnya itu sudah muayyan, maka meskipun secara hukmi tidak qabdu begini, maka kafa moko cukup opo al-istiqlalu opo dewe sepihak bil qabdi kelawan nerima, kelawan nampak. Artinya yang dimaksud qabdu itu adalah sesuatu yang secara umum bisa disebut dengan menerima. Hingga umpama salah satu ewat atau kedua-duanya itu sudah muayyan, dinarnya seperti ini, dirhamnya seperti ini. Sudah muayyan, barangnya sudah muayyan, dan berat bersihnya sudah pasti sama, maka itu fi hukmil qabdi, sama dengan qabdi. Dan andai pun diambil secara sepihak, itu untuk urusan domannya itu, status yadud domannya itu sudah jelas, meskipun untuk tasarruf masih perlu izin juga. Min hasud doman, ya. Jadi kafa al istiqlalu bil qabdi, maka cukup menerima secara sepihak. Dan itu kata-kata cukup ini min hasud doman, la min hasud tasarruf. Kalau min hasud tasarruf perlu analisa lagi. Wayak filan cukup, wayak filan cukup. Apa itu sah? Qabdu ba'dunil akid. Bada qabdu. Ada. Wayak filan cukup apa qabdu ma'dunil aqidi. Apa oleh nampan ini wong kang den idini wong kang akad. Ada orang yang akad untuk menerimanya, menyuruh seseorang. Itu namanya seseorang itu menerima, berarti qabdu ma'dunil aqid. Yang menerima itu adalah orang yang punya mandat daripada orang yang bertransaksi. Sama seperti kalau ikbatnya sama seperti Gopay, Gojek, Iya. JNT, itu ma'dunul aqid, ma'dunul baik,
dia ikbat terhadap mustari. Tentunya di situ. Tidak hanya di dalam bab ini, tetapi bab-bab yang lain juga begitu. Berarti takobutnya ketika menyerah si pihak janti menerima atau Iya. menyerahkan. Iya. Kurir. Kurir. Iya. Kalau sudah diterima, maka kalau ada sesuatu dari bae itu adalah tanggungan mustari. Karena sudah qabdu. Yang penting diterima secara wajar gitu. Jadi wayak filan cukup apa qabdu ma'dunil akidi oleh nampan ini atau oleh nerimon ini wong kang den idini wong kang akad. Wahuma hale utawi akidani iku bil majlisi ono ing dalam majlis. Meskipun kedua belah pihak yang akad itu ada di majlis, itu cukup, meskipun yang menyerah terimakan adalah orang lain, yang penting dapat mandat. Wa kadzalan kaya ikilah ayat fi kaya ikilah qabdu ma'dunil akid qabdu warisihi utawi oleh nampan ini ahli warisi akid ba'da mautihi ing dalem sakwise matine akid bil majlisi ing dalem majlis. Ini beda ya. Kalau tadi orang yang disuruh menerima itu adalah orang lain, sedangkan orang yang harusnya menerima mustarinya ada di tempat. Kalau yang ini, yang penting kalau yang tadi itu yang penting sebelum tafarruq. Kalau ahli waris menerimanya boleh setelah meninggalnya, ya tidak menjadikan apa yang dijual belikan itu riba. Misalnya jual gandum 1 ton dengan gandum 1 ton. Cuma beda apa namanya itu? Kalau jenisnya sama. Misalnya nggak jenis beda ribanya. kualitas ya. Beda apa namanya? Beda apa ya? Beda apa? Hibriditas itu. Beda bahan bakunya itu, beda namanya lah. Beda namanya. Terus buat benar. Kemudian setelah akad deal, mustahrinya itu meninggal atau salah satunya itu meninggal. Lah setelah meninggalnya keesokan harinya, hal itu tidak membuat akad itu rusak, tetapi waris bisa menghandlenya sebagai orang yang menerima mabek. Walau taqabadalan lamun tampo tinumpo opo alba. Walau taqabadalan lamun tampo tinumpo opo sopo akidah. Cocok kalau alba. Qabada. Kecuali yang sulit itu adalah yang muannas. Kalau yang muannas fa'ilnya fa'il isim dhahir itu untuk menyesuaikan saja. Tapi kalau tidak sambung seakan-akan itu ihtimal bahwa tak taknisnya itu ihtimal tak domir, tak taknis, tak domir. Padahal failnya nanti ada isim dhahir. Qomat al-hindatu itu. Walau taqabadalan lamun tampo tinumpo sapa akidani al-ba'd ing setengah mape. Suha muqsa apa bek fihi ing dalem al-ba'du. Andaikan yang ditransaksikan itu 1 ton, ternyata yang diqabdu, yang ditakobut, yang diserah terimakan pada waktu itu cuma 1/2 ton, maka yang sah itu cuma 1/2 ton. 1/2 ton sudah tidak sah, jangan diteruskan, harus akad yang lain. Fihi faqat qablaqo. Titik.
Mungkin ada pertanyaan. Kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang. Tahu sami. Berat. Mungkin ada pertanyaan. Dari magi Pak belum. Ardi. Wa fi qabdu ma'dunil akid dari magi. Mungkin yang lain bisa menjelaskan untuk membuktikan bahwa sudah Wa huma bil majlisi wa kadza qabdu yang itu. Wa yakfi qabdu ma'dunin akid. Oke. Nah, apa nanda? Dan maksudnya ki burun mikir ya. Katanya apa nih sih mikir. Ya enggak kan di sini itu kan tergantung sisi pertanyaannya. Yang dipertanyakan yang mananya? ndaan yang maksudnya yang barusan ini. Ibarat berarti. Yang dimaksud wa yakfi ma'dunil akid itu dalam qobnya itu boleh orang lain yang penting dapat izin, dapat mandat dari kedua belah pihak atau di salah satu akidnya. Itu apakah disyaratkan apa? Yang nyuruh nih, oke. Saya nyuruh esak napa kutu dari tempat apa tidak? Kan boleh di fil majlis. Oke, wa huma fil majlis. Enten wala engan gila. Napa? Fil majlis itu apakah Dalam Tidak satu majlis. tidak harus dalam Oke, satu majlis? kalau enten kan engan gila tidak harus satu majlis. Jadi yang penting yang disuruh itu yang ada di majlis. Ingat seperti itu. Berarti yang iskal sampean wa huma fil majlis. Nah, iya. Isinya huma berarti. Iya. Wa huma Apakah fil itu majlis. harus begitu? Iya. Berarti bukan wa yakfi ma'dunin lah, tapi isinya wa huma. Wa huma fil majlisin. Apa itu yang dimaksud fi majlisin, apa itu gini maksudnya, apa itu antara yang disuruh dengan yang apa yang salah satu akadnya atau yang disuruh dengan yang menyuruh gitu. Oke. Nah, cerita. Mohon dijelaskan. Wa huma bil majlis. Kok jelas apa? Baguslah memperjelas pertanyaan Dani supaya jangan tak bingung menjawab. Mungkin kalau pemahaman saya kan wahuma bil majlis dan ma'dun. Kalau yang menyuruh ada di majlis juga, buat apa mengizini orang lain untuk akad? Kan Bos dia bisa. karena seorang bos. Makdun tidak harus di majelis begitu. Iya, kan ini huruf jarnya kan bi, bukan fi ya. B itu bisa bermakna fi. Bil bastain wa bil al-sik. Yang tersebut mendaya. Ya kan? Ya, mungkin ada yang lain. Kalau saya itu huma itu mengarah ke antara makzun dengan yang memberi izin. Anu dengan gambaran seperti bos seperti itu. Lah bos Contoh sekarang. Di rumah ada yang beli ban. Saya menyuruh istri saya izin pada istri saya. Tapi saya keluar. Berarti kan saya tidak di majelis juga. Nah, seperti itu. Kalau saya bisa di rumah buat apa saya menyuruh istri saya untuk transaksi. Tapi yang jadi iskal pertanyaan sih kamu, kenapa sih Isinya- akidah ini, kenapa sih warisi? isinya Wa huma. huma bil majlis. Isinya huma. Huma itu Kalau huma itu kan berarti iya yang Akidah ini. Kalau akidah tadi itu ini. akidah ini. Lah, karena huma ini di mana nih akidah ini? Ini apakah memang syarat? Jadi harus. Jadi diharuskan kedua belah pihak harus ada. Alhamdulillah. nih. Oh. Jangan keren, Mas. ini kan live baca lucu. Muslim. Kan gak boleh live meloloh. Pelatihan Kan tenaga begitu. nih, baru live. Isinya kan huma. Huma antara akiden berarti yang hanya diizini dengan orang yang transaksi saja. Iya. Huma. Kalau yang menyuruh juga ada, harusnya domirnya hum. Bukan huma. Enggak. Kalau wahuma ini kan tadi maknanya akidah ini. Makna akidah ini. Jadi si kedua belah pihak yang bertransaksi bukan makdunnya. bukan bukan makdun. warisnya itu. Bukan makdun berarti kalau di huma tadi di akidah ini. Lah, itu bab sedangkan lain. kan makdunnya itu yang menerima. Tapi wahuma hale utai akidah ini antara pembeli dengan Yang penjual. penjual lah isinya istilahnya. pembeli Itu- dengan penjual. Iya. Yang Makdun makdun dengan ini penjual. lah. Lihat tak kalau aku Bukan. bisa seksa-seksa. Makdun itu sudah pembahasannya ini kan. Kalau ngetes bisa dia Kan wayakfi qabdu makdunil akidi.
Jadi yang menerima adalah ma'dun, orang yang diidini. Nah, wahuma ini kan kembalinya ke akidah ini. Jadi bukan ma'dun. Bukan makdun, bukan. Harus dibedakan antara akid dengan ma'dun. Berarti makdunnya tak masuk ke Sampai rumah di situ. Urusan Tidak masuk. perkara sampean. Jadi yang di sini wahuma atau yang akidah ini kan begitu. Nah, apakah itu memang syarat? Jadi ya kedua belah pihak harus ada di dan boleh ada memakai Jasa pengambil. ma'dun. Kalau tidak, apakah kalau tidak berada di Satu majelis. Seumpama- sudah buyar majelisnya. Nah, seperti yang dicontohkan tadi kurir itu. Nah, itu kan tidak masuk di sini, Mas. Berarti yang dimaksud huma itu al-aqidani. Iya. Di mana begitu tadi? Makdun tidak masuk neng huma. Iya. Berarti antara Dan penjual tidak- dan pembeli. Burung. Oke. Derma. Contohnya berarti kurir. Masuk itu. Kalau kurir itu contoh kondus secara umum, tidak Kurir.